Halo guys, jumpa lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang hal yang bisa membuat kamu itu mengetahui seberapa sih kadar cinta pasangan kamu. Tidak peduli seberapa lama pun kalian itu menjalin hubungan bersama pasangan kamu. Misalnya saja kamu sudah berhubungan bertahun-tahun, tetapi kamu itu pasti mempunyai keinginan untuk mengetahui bahwa si pasangan kamu itu sayang beneran gak sih sama kamu. Bahkan kamu itu sangat ingin tahu seberapa sayangnya dia sama kamu, seberapa cintanya dia sama kamu. Bahkan biasanya kamu itu juga melakukan hal-hal yang pada dasarnya itu sangat tidak diperlukan, tetapi kamu melakukan hal itu hanya untuk ingin mengerti gimana sih respon pasangan kamu ketika kamu melakukan hal tersebut. Ketika kamu melakukan hal tersebut dan pasangan kamu itu meresponnya dengan baik, dengan apa yang kamu mau, pastinya kamu akan merasa bahwa hubungan kamu itu baik-baik saja. Hubungan kamu itu berjalan lancar dan membahagiakan. Tetapi bagaimana sih ketika pasangan kamu itu tidak merespon seperti apa yang kamu inginkan? Pastinya kamu akan berpikir yang tidak-tidak kan? Pastinya kamu akan berpikir bahwa dia itu tidak menyayangi kamu, dia itu tidak mencintai kamu sebesar kamu mencintainya. Nah, di sini ada 9 hal yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui bahwa pasangan kamu itu benar-benar sayang nggak sih sama kamu, benar-benar cinta nggak sih sama kamu. Atau bahkan ketika kamu itu ingin mengukur kadar cintanya dia, kamu bisa mencoba untuk melakukan hal yang saya bawakan kali ini. Yang pertama adalah katakanlah bahwa kamu ini akan dipindahkan kerja ke luar negeri. Satu-satunya reaksi terbaik yang mungkin akan diberikan adalah dia itu pasti akan mendukung kamu, atau bahkan dia itu akan rela banget buat ikut kamu kerja di luar negeri. Tetapi ketika dia itu memberikan respon yang berbeda, seperti dia itu mengatakan bahwa mengapa kamu itu mengambil keputusan yang besar seperti itu tanpa bertanya kepada dia dulu. Apalagi ketika dia itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mendukung kamu. Nah, di sini kamu perlu banget untuk mendapatkan seseorang yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya orang yang benar-benar cinta sama kamu, orang yang benar-benar sayang sama kamu nih, orang yang tulus, pasti dia akan mendukung semua hal yang pada dasarnya itu akan menuju ke dalam kesuksesan kamu. Di dalam masa depan terbaik kamu, pastinya dia akan selalu mendukung. Bahkan dia itu pasti akan siap rela buat menemani kamu untuk menggapai mimpi-mimpi kamu. Beda lagi sama orang yang dia sok cinta tetapi dia gak tulus, pasti dia tidak akan mendukung kamu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia tidak mau ditinggal oleh kamu. Yang kedua adalah hapus semua teman yang dia itu tampak tertarik sama pasangan kamu di media sosial. Nah, di sini tentunya kamu itu pastinya tidak akan menghapus semuanya kan. Di sini cuma membuat kamu itu merasa puas. Di sini cuma membuat dia itu gimana sih respon dia. Jadi kamu itu hanya ngecek dia, gimana reaksi dia. Kalau dia itu bisa percaya sama kamu, berarti dia adalah orang yang layak dipertahankan. Tetapi ketika kamu melakukan hal itu lalu dia marah, dia membela orang lain, pastinya ini adalah orang yang tidak baik. Nah, maka dari situ kamu harus perlu banget melakukan hal ini. Kamu perlu benar-benar menilai respon dia itu bagaimana ketika kamu itu menghapus temannya yang pada dasarnya dia itu kelihatan suka sama si pasangan kamu tersebut. Yang ketiga adalah periksa kontak pesan di ponselnya. Nah, biasanya orang yang menyembunyikan sesuatu, orang yang gak jujur, pastinya itu dia tidak akan mengizinkan pasangannya untuk melihat kontak HP-nya, tidak mengizinkan pasangannya untuk melihat pesannya. Tetapi ketika kamu itu bersama pasangan kamu, lalu kamu mengecek kontak pesannya dan dia itu rela aja, dia itu malah mengasihnya, dia itu kayak gak terbebani atau gak larang, berarti dia adalah orang yang benar-benar setia sama kamu, orang yang tulus sama kamu, dan orang yang patut banget buat kamu pertahankan. Bukan yang di sini kamu itu curiga berlebihan ya, tetapi hal ini memang pada dasarnya itu perlu banget dilakukan dalam suatu hubungan. Yang keempat adalah panggil dia di tengah malam. Nah, ini adalah cara yang paling bisa kamu untuk menilai dia. Dia itu seberapa sih pedulinya sama kamu, seberapa sayangnya sama kamu. Biasanya panggilannya yang tak terduga, biasanya di tengah malam atau dalam keadaan-keadaan yang sangat tidak terduga. Ini bisa banget buat menilai pasangan kamu itu benar-benar tulus gak sama kamu. Misalnya saja kamu itu telepon di tengah malam, kamu itu seperti membuat suara panik, atau kamu itu sedang di dalam kesusahan. Nah, kamu bisa banget untuk melihat respon dia. Dia itu peduli gak sih sama kamu? Dia itu langsung datang ke kamu gak sih? Kalau dia gak datang ke kamu, berarti kamu bisa mendefinisikan bahwa dia itu tidak peduli sama kamu. Nah, ketika sudah seperti itu, kamu bisa berpikir 2 kali nih untuk tetap dekat sama si pasangan kamu tersebut. Yang kelima adalah peliharalah hewan yang menjadi alergi baginya. Nah, ini sangat penting banget kamu buat mengetahui gimana sih perasaan dia, gimana sih titik emosional dia. Kamu bisa mencoba, misalnya saja itu alergi sama hewan, dia itu alergi sama kucing nih misal. Nah, kamu bisa membawa kucing tersebut ke dalam rumah.
kamu bisa menunjukkannya sama dia. Nah, di sini kamu bisa melihat respon dia. Dia itu mau bicara baik-baik sama kamu, apa dia langsung marah sama kamu dan membuang si hewan tersebut. Kalau dia memang langsung marah dan membuang si hewan tersebut, berarti kamu sedang menjalani hubungan bersama orang yang tidak memiliki perasaan. Nah, di sini juga penting banget buat kamu itu berpikir 2 kali untuk berhubungan sama orang yang seperti itu. Karena bisa saja orang yang tidak memiliki perasaan itu akan tega sewaktu-waktu ketika kamu itu sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang keenam adalah tanyakan pilihan kepada dia itu memilih kamu atau ibunya. Nah, di sini ini adalah pertanyaan yang sangat klasik banget sih, dan ini sering banget ditanyakan oleh orang-orang. Tetapi seharusnya ketika kamu menanyakan hal ini tidak ada yang harus dipilih. Di sini memang itu sama-sama pentingnya. Tetapi bagi seorang anak yang memang dia itu mencintai keluarga, mencintai orang tua, pasti dia akan lebih memilih ibunya. Di sini juga kalau kamu itu tidak dipilih dan dia lebih memilih sama ibunya, kamu juga gak boleh marah dong. Pastinya dia itu anak yang berbakti. Di sini juga dia itu menunjukkan bahwa dia itu anak yang peduli sama orang tua, mempunyai kasih sayang tinggi terhadap orang tua. Jadi kamu gak boleh iri atau kamu itu gak boleh cemburu sama ibunya sendiri. Ini adalah hal yang baik dan kamu tidak boleh melakukan hal tersebut. Yang ketujuh adalah katakan pada dia, katakan pada pasanganmu bahwa kamu itu akan marah besar ketika dia itu tidak memberikan kado ulang tahun di hari ulang tahun kamu. Nah, di sini juga bisa kamu lihat nih apa nih yang sebenarnya dia lakukan. Apa yang setelah itu dia lakukan setelah kamu melakukan hal tersebut. Setelah kamu mengatakan bahwa kamu akan marah kepada dia kalau dia itu tidak memberikan kado untuk kamu. Nah, ketika dia itu habis itu langsung bekerja keras, yaitu mencari pekerjaan paruh waktu, atau dia itu melakukan usaha-usaha, entah itu usaha yang kecil atau itu usaha yang besar, kamu harus tetap menghargainya. Nah, ketika kamu tahu dia itu sedang berusaha totalitas, dia itu berusaha banget buat menuruti apa permintaan kamu, berarti dia itu benar-benar sayang sama kamu. Dia mengusahakan semua yang kamu inginkan, semua yang kamu mau. Berarti di sini juga kamu bisa lihat bahwa dia itu adalah pasangan yang sangat bertanggung jawab. Yang kedelapan, kamu bisa mencoba memaksa dia untuk menemani kamu begadang, padahal sebenarnya dia itu di keesokan harinya masih banyak pekerjaan yang dia lakukan. Nah, di sini adalah cara yang simpel banget ketika dia itu mengatakan iya, dia itu mau menemani kamu begadang, padahal dia itu banyak banget kerjaan yang besok harus dilakukan. Berarti fix dia itu benar-benar sayang sama kamu, jadi kamu jangan menyia-nyiakannya. Yang kesembilan adalah berpura-pura cedera, atau kamu itu bisa berpura-pura sakit nih. Ketika kamu itu sakit, ketika kamu itu cedera, bisa dilihat seberapa sih pengorbanannya dia, seberapa sih khawatirnya dia sama kamu, seberapa ingin tahu dia sama kamu, gimana cara dia itu mengobati kamu sampai kamu itu benar-benar sembuh. Biasanya pasangan yang benar-benar sayang pasti dia itu khawatir banget ketika pasangannya itu terluka. Nah, di sini jadinya kamu bisa melihat seberapa sih khawatir dia. Kalau dia khawatir banget sama kamu, berarti dia benar-benar sayang sama kamu. Dan di sini faktanya adalah ketika kamu melakukan hal-hal yang di atas, biasanya memang sih ini akan ada yang berpengaruh buruk, ada yang bisa menghancurkan hubungan kamu. Karena banyak orang yang berpendapat bahwa ketika kamu itu melakukan uji coba seperti ini, biasanya kamu itu adalah pasangan yang tidak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada si pasangan kamu tersebut, hingga pada akhirnya hubungan kamu bisa rusak. Tapi ada juga orang yang berpendapat bahwa ada hal ini, cara-cara ini adalah hal yang sangat penting banget, sangat perlu banget di dalam suatu hubungan. Dan ada juga orang yang berpendapat bahwa ada 2 cara yang lebih baik buat kamu itu mengetahui seberapa sih kadar cinta dari pasangan kamu tersebut. Yang pertama, bisa kamu lihat dari cara pasangan kamu ini memperlakukan kamu sehari-hari. Bagaimana dia itu memperlakukan kamu sehari-hari, apakah dia itu baik, apa dia itu masuk orang yang toksik. Yang kedua adalah kamu itu bisa berusaha untuk jujur kepada pasangan kamu. Jujurlah dengan apa yang kamu rasakan, perasaan kamu, kesedihan kamu, kebahagiaan kamu, bahkan hal-hal yang sampai membuat kamu kecewa. Ini kamu perlu banget buat jujur sama dia. Nah, kamu bisa melihat reaksi dia, gimana cara dia mengambil solusinya, bagaimana caranya menghadapi kamu. Nah, di sini bisa dilihat banget gimana perasaan dia ke kamu. Intinya, hal tersebut ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.